Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami sungguh berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa ini setiap hari. Nah, saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita di Menara Doa. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan akan berikan buat kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, mari siapkan hatinya untuk kita akan masuk dalam doa pujian dan penyembahan. Siapkan diri untuk kita akan menerima sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami datang ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati kami di Menara Doa. Biarlah hari ini ya Tuhan Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami ya terus ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau berkenan atas kehidupan kami Bapa. Urapi kami semua, penuhi kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Tuhan ubah hati kami, Tuhan ubah seluruh kehidupan kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Mari datang ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu Yesus. Oh ralabata karalabaya syadalalamu. Haleluya. Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Ubah hidup kami, ubah hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah Engkau lawat kami, Engkau penuhi kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku mencintai
menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari sembah Dia, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sekali lagi dari awal kataku, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena Kau
tiada pernah berhenti. Katakan bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini doa kami Tuhan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu Saudara mulai buka suaranya, naikkan pujian penyembahan sembah Dia. Buka hati kami Tuhan, jamah hidup kami. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Roh Kudus. Oh haleluya. Kita lalabaya syada lalabo. Haleluya Tuhan, jamah kami, ubah hidup kami Tuhan, sentuh hati kami, Roh Kudus. Kita lalabaya syada lalabo. Tuhan, Tuhan, Kau tahu hidup kami, Kau tahu hati kami Tuhan. Haleluya. Kami datang memuji Tuhan. Siada lalabo, siada lalabo. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Oh, datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan jamah hati kami, Tuhan ubah hidup kami menjadi baru. Yesus Tuhan, Roh Kudus jamah kami. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan baik bagi kami selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, balui kami, oh balui pikiran, hati kami semua Tuhan. Haleluya, beri kami hati yang baru Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata
bersama-sama katakan, inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Sembah Dia, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Tuhan, Engkau nyatakan, nyatakan jalanku. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Lebih lagi, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, ya Yesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari katakan, Lord, I give you my heart. Hallelujah. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me.
kasih-Mu Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Engkau tak pandang hati ya Tuhan, yang hina, yang hancur ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih, jamah hidup kami, ubah hidup kami Tuhan. Oh, setiap hari kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang menjamah hidup kami, yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu buat kami. Oh, Ralamaya Syadaka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur ya Tuhan, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan sembah Dia. Betapa besar kasih hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
ada dekat, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hati. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hati. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh ada di menara doa ini, tempat di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tempat di mana kami mendapatkan penghiburan ketika kami mengalami kehilangan, kesedihan, penderitaan, dan kesakitan. Kami mengalami ya Tuhan banyak yang ya Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk wadah menara doa ini. Kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kau terus perbaharui hati kami, Kau perbaharui terus pikiran kami. Sungguh Bapa, dalam nama Yesus kami rindu Tuhan terus bertumbuh. Ya Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Makasih banyak Bapa. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang semakin lemah lembut dan rendah hati. Kami kurang ya Tuhan agresif dan arogan kami. Kami mau ya Tuhan singkirkan, lenyapkan itu dengan anugerah-Mu dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Biarlah Engkau lihat isi hati kami. Kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan manusia ya Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan hati ya Tuhan yang jahat. Biarlah ya Tuhan Kau terus sucikan ya Tuhan, kuduskan hati kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan mengajarkan kebenaran firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, hari ini saudara saya ingin men-sharingkan saudara tentang bagaimana caranya ya kan Tuhan memulihkan hati yang hancur. Saya percaya bahwa tiap kita pernah mengalami yang namanya kehilangan-kehilangan dalam hidup kita. Dan memang kehilangan-kehilangan ini tidak bisa dihindari dalam hidup kita. Entah kehilangan daripada seseorang yang sangat berharga dalam hidup kita, ataupun kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, saudara Kristus. Tetapi yang Tuhan mau dalam kita harus tahu satu hal ini. Mari kita akan lihat, kita akan baca Alkitab kita, Mazmur 34. Ayat yang ke-19, saya ingin ajak saudara untuk melihat Alkitabnya. Lalu kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Saya ingin bagikan saudara Kristus ya, bahwa bagaimana caranya Tuhan memulihkan hati yang hancur. Beberapa di antara kita saudara mungkin hari-hari ini sedang mengalami yang namanya pergumulan yang membuat saudara sepertinya patah hati dan remuk hatinya. Atau saudara berkata, aku baik-baik saja Pak Pendeta,
Saya baik-baik saja Pak Sabta, saya nggak ada masalah. Saudara catat ini. Saudara catat baik-baik, dengarkan baik-baik dan buat mengerti. Ya kan, karena hidup kita ini seperti kayak gantian aja saudara. Ada saat senang, ada saat susah. Habis susah datanglah senang. Ya kan, Alkitab katakan dalam Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu di kolong langit ini ada apa? Ada musimnya, ada waktunya. Ada musim untuk lahir, ada musim juga untuk apa? Meninggal dunia. Ada musim untuk menanam, ada musim untuk mencabut, saudaraku. Nah, semua ada musimnya, saudara. Semua bolak-balik kiri dan kanan, saudaraku. Nah, hari ini saya ingin berikan kepada saudara, ya kan, ketika saudara mengalami yang namanya kesedihan, ya kan, kehilangan, pasti saudara mengalami kesedihan, kebingungan atau duka cita. Itulah saatnya kita datang kepada Tuhan. Saudara, bagaimana caranya saudara? Tuhan memulihkan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ada paling tidak saya akan bagikan saudara beberapa hal yang Tuhan akan lakukan untuk memulihkan hati kita yang hancur. Yang pertama saudaraku, ya kan, ketika saudara ngalami hancur hati, saudaraku, yang pertama Tuhan akan membawa saudara masuk ke dalam hadiratnya. Katakan amin. Saya ingin tanya sama saudara, ya kan, kalau saudara mau jujur, ya kan, kapan saat-saat yang paling mudah masuk hadirat Tuhan dalam hidup saudara? Kalau kita mau jujur, ya kan, yaitu ketika kita sedang apa? Hancur hati dan remuk hati. Setuju saudara? Katakan amin. Ketika kita berbeban berat, ada satu lagu saudaraku. Ini lagu yang di masa-masa saya sedang hancur hati, remuk hati, ngalami penderitaan, kesakitan, saudaraku, kehilangan dalam hidup saya. Kehilangan kesempatan sekolah, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak uang karena saya menderita sakit yang tidak ada saudara ujungnya untuk kapan sembuh. Ini satu lagu saudara, ketika aku berbeban berat. Kita nyanyi lagu ini. Ketika Aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil Yesus saudara. Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, agungkan namamu selama-lamanya. Makanya Tuhan katakan apa saudara? Tuhan itu dekat. Kapan Tuhan dekat? Ya kan? Kepada siapa Tuhan dekat? Kepada orang-orang yang patah hati, ya kan? Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, ya kan? Nah, di dalam ayat yang ke-18 Mazmur 34 ayat 18 dikatakan gini, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari apa? Kesesakannya. Saudaraku, jadi cara Tuhan, saudaraku, menolong kita, yang pertama-tama adalah Tuhan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita dalam hadirat Tuhan, disitulah saudara bisa berseru-seru kepada Tuhan, minta Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan kuatkan aku,
Tuhan berikan aku hikmat-Mu. Tuhan berikan aku jalan-Mu Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku buat, apa yang harus aku katakan seketika saudara ngalami hancur hati, mungkin karena seseorang, karena kehilangan seseorang, ya kan saudaraku, karena sesuatu hilang, sesuatu, saudara katakan kepada Tuhan. Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, ya kan 29. Di sini katakan apa yang terkenal sekali? Marilah kepadaku semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan apa? Kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan katakan, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Lalu dikatakan ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Saudara bicara tentang kuk, saudara ini bicara tentang satu kayu, saudara, ya kan, yang dipakai untuk apa namanya? Ya, dipakai oleh dua lembu. Saudaraku, dua lembu untuk membajak tanah. Nah, biasanya lembu yang pertama itu lembu senior, dan yang kedua adalah lembu yang masih junior. Tuhan berkata begini saudaraku, fungsi daripada kuk sebenarnya sudah tahu, yoke atau kuk itu tujuan untuk meringankan beban kita, supaya kita tetap bisa berjalan sambil kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, ini bicara tentang kuk, ini bicara tentang kerjasama dengan siapa? Dengan Tuhan, melibatkan Tuhan. Dimana kita pikulah kuk yang puasa, kita berdoa dengan Tuhan, saudara, untuk menggarap daripada setiap tanah hati kita. Dibilang belajar daripadaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita terus bertumbuh dalam kelemah lembutan rendah hati, saya yakin hidup kita, ya kan, pasti jauh lebih tenang. Saudara, level stres kita akan turun. Penyebab kita ngalami stres, saudara tahu, karena kita ini terlalu agresif, terlalu terburu-buru, maunya cepat-cepat semua tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, yang kedua karena kita terlalu arogan, saudaraku, sehingga kita ngalami banyak masalah, kepentok sana, akhirnya kehilangan banyak hal. Bisa aja kehilangan teman, kehilangan banyak hal, kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, Tuhan katakan, ya saudara, ketika kita hancur hati, saudara, hal yang pertama yang Tuhan mau pulihkan adalah Dia akan bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Silakan. Kapan terakhir kali saudara masuk hadirat Tuhan? Kapan terakhir kali saudara mengalami lawatan jamahan dan saudara bisa menangis, sehingga saudara bisa dari pain, dari kesakitan, saudara mendapatkan perspektif yang baru. Saudaraku, oh ya, aku harus kerja sama Tuhan. Aku harus buat lebih rendah hati, lebih lemah lembut. Ya kan, kita kepentok dengan masalah. Yang kedua, ya saudaraku, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan dan kesedihan, saudara harus ingat satu hal ini. Yang pertama, Tuhan akan bawa kita masuk hadirat Tuhan supaya kita mengalami kelegaan. Yang kedua adalah Tuhan turut merasakan apa? Penderitaan dan kesedihan kita. Nah, ketika kita datang berdoa, mencurahkan perasaan hati kita kepada Tuhan dengan hati yang hancur, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang saudara katakan sama Dia. Dia ngerti karena Dia pernah mengalami sebagai manusia, saudaraku, dan Dia mengerti saudaraku. Ya kan, Dia bisa merasakan rasa sakit saudara, penderitaan saudara. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ini dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara, saya ingin kasih tahu cara Tuhan memulihkan kita, saudara, ya kan, dari hati kita yang hancur, yaitu Dia, saudara ingat satu hal, Tuhan peduli dengan kita. Ya kan, Tuhan peduli dengan kita.
Dia bisa turut merasakan penderitaan dan kesedihan kita. Dan kalau saudara berdoa, mungkin tidak ada kata-kata yang saudara bisa ucapkan ke Tuhan. Saudara cuma bisa mengerang, saudara bisa menangis. Tidak apa-apa. Tuhan pun mengerti bahasa tetesan air mata kita. Ya kan, seperti Hana berdoa, dia udah gak ada kata-kata lagi awalnya. Dia cuma mengerang dan menangis karena hatinya pedih, hatinya hancur. Dia seorang yang mandul, terus dihina karena kemandulannya. Dia ingin, ya kan, dia berdoa, dia berharap Tuhan membuka kandungan dan berikan seorang anak laki-laki buat dia. Saudara Yesus, dan Tuhan mengabulkan, ya kan, daripada doa Hana. Yang ketiga, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara alami yang namanya kehilangan, penderitaan, bingung, saudara sedih, ya kan, susah, sakit. Yang ketiga, saudara tahu ini, Tuhan menyediakan keluarga rohani. Tuhan sudah menyediakan keluarga rohani buat saudara, ya kan, di gereja. Saya mau bilang cool, ya kan, untuk memberikan dukungan buat saudara. Saudara tahu bahwa Yesus ini memberikan contoh, ya, teladan bagaimana cara melewati masa-masa sulit, masa-masa sedih dan hancur hati. Saudaraku, ketika dia harus menghadapi salib, saudara, apa yang dibuat oleh Yesus? Kita buka Matius 26 ayat 37 dan 38, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu siapa saudara? Yakobus dan Yohanes, ya. Maka mulailah ia merasa apa saudara? Sedih dan gentar hatinya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi saudaraku, ketika Yesus mengalami yang namanya hatinya remuk, saudaraku, pertama dia tahu murid yang dia paling percayai, murid yang diandalkan, pegang kas dia, yang namanya Yudas Iskariot, saudara, pergi mengkhianati dia dan menjual dia. Saudaraku Yesus, hatinya hancur. Yang kedua adalah, saudara, dia tahu bahwa dia harus mengalami yang namanya penderitaan, aniaya, bahkan mati untuk menanggung dosa kita. Saudara, apa yang dibuat oleh Yesus pada saat itu? Ini yang kita bisa belajar, saudara. Yesus mengajak anggota kulnya, anggota komselnya, saudaraku, ya kan, kelompok kecilnya. Namanya siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kemana? Ke taman Getsemani. Lalu dia mulai curahkan perasaan dia. Dia mulai cerita, hatiku sedih. Yang hatiku sedih sekali, hancur hatiku ini. Ya kan, dia minta, saudara, temenin aku. Ya kan, doa. Lalu dia pergi berdoa kepada bapaknya. Nah, di dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan begini, saudara. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Katakan amin, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, keluarga rohani kita, mereka memberikan dukungan kepada kita supaya saudara bisa berdoa. Karena kekuatan yang sesungguhnya ketika kita mengalami masa-masa sulit bukan dari manusia. Kekuatan itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Oleh karena itu kita nggak akan pernah bisa dapatkan ketika mengalami yang hancur, saudara dapat kekuatan dari manusia. Tidak, manusia seharusnya mendukung saudara, menguatkan saudara untuk membawa saudara masuk hadirat Tuhan. Saudara bisa berdoa. Ketika saudara berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan itulah saudara dapatkan yang namanya kelegaan, yang kekuatan, yang mengerti dan percaya. Katakan amin. Ya, jadi ini secara apa namanya, keluarga, Tuhan ingin setiap kita, ya kan, bersama-sama saling menguatkan, saling membesarkan hati satu dengan yang lainnya. Amin, saudara. Maka Alkitab katakan apa? Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, yang keempat, saudaraku, saya ingin beritahu. Yang pertama, ya kan, Tuhan bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, Tuhan ngerti dan bisa turut merasakan yang namanya penderitaan kita. Yang ketiga,
Tuhan sudah sediakan keluarga rohani buat kita, yaitu orang-orang yang akan support kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Ya, sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara seorang pemimpin rohani, ya, kalau saudara mau berhasil sebagai pemimpin, saudara harus bawa orang-orang yang saudara muridkan, yang saudara gembalakan, yang saudara di bawah saudara, bukan semakin dekat dengan saudara. Harus saudara buat dia semakin percaya dan semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Kedekatan mereka dengan kita kita harus pastikan mereka menjadi orang-orang yang bisa dekat dengan Tuhan. Saudara bisa ngerti? Katakan, apalagi dalam komunitas gereja. Saudaraku, saudara ketemunya di gereja kok. Ya kan saudaraku? Jangan sampai ketemunya di gereja, berjalannya waktu, pergaulan, perkenalan, persahabatan, lama-lama ini gak ke gereja, kita diam aja gak apa-apa. Padahal kita ini pengerja, pelayan Tuhan. Hati-hati saudara, karena kita gak akan pernah bisa kuatkan orang dengan diri kita. Ya kan saudara? Yang bisa menguatkan mereka adalah siapa? Tuhan sendiri. Karena kita bawa mereka dekat sama Tuhan. Yesus sendiri ketika dia ada di Taman Getsemani, saudaraku, dia tetap bawa anggota kulnya, ya kan, untuk temenin dia. Tetapi saudara, temenin untuk apa? Supaya dia bisa berdoa. Saya bisa ngerti? Katakan amin saudara. Ini yang harus tahu. Saya ingin saudara bisa mengerti, khususnya ya kita-kita yang ada di ruangan ini, semua para pemimpin. Hati-hati, kita harus pertunangkan mempelai perempuan itu kepada mempelai laki-laki, bukan kepada kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Hati-hati, ya kan? Karena ini memang musim lagi tahun politik. Gereja tidak boleh berpolitik, tidak boleh ada dukung si ini, tidak ada. Saudaraku, ya kan? Ada satu ayat dikatakan Paulus Apolos sama Paulus. Apolos apa saudara, lupa saya. Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Apolos yang merintis, Paulus yang mengajarkan, Tuhan yang menumbuhkan. Apolos dan Paulus tidak boleh tepuk dada, tidak pernah tepuk dada. Saya bisa ngerti, dikatakan amin sudah. Ini hati-hati. Ya kan, Paulus selalu berkata, aku mempertundangkan engkau dengan satu laki-laki. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Di masa-masa sulit saudara harus tahu, ya kan, kedekatan kita dengan seseorang tidak menjamin saudara kita akan bertumbuh secara rohani kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita sudah belajar, siapa namanya? Yudas Iskariot, Demas, Alexander, semuanya tinggalkan Tuhan. Mereka dekat dengan Yudas, dekat sekali sama Yesus karena dia pegang uang. Demas dekat dengan Dr. Lukas, dekat dengan Paulus, dekat dengan Timotius. Orang-orang hebat di zamannya Demas. Alexander, Hymenius, kandas imannya karena hidup tidak sesuai dengan apa? Hati nurani. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara, kita butuh keluarga rohani, saudara-saudara, untuk supaya membawa kita dekat ke Tuhan. Bukan menjadi satu kelompok sosial, saudaraku, yang kita biarkan mereka jauh dari Tuhan. Saya bisa mengerti sini, katakan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang keempat adalah saudara, bagaimana cara Tuhan memulihkan ketika hati kita hancur, kita mengalami penderitaan dan kesedihan. Tuhan bisa menggunakan penderitaan saudara, kesedihan saudara, ya kan, untuk membantu kita, membantu saudara bertumbuh semakin serupa dengan apa? Seperti Yesus. Ya, ada 3 cara Tuhan menggunakan penderitaan dan kesedihan kita. Ada 3 cara. Yang pertama adalah Tuhan menggunakan penderitaan dan kesedihan kita untuk menarik apa? Perhatian kita, saudaraku. Ya, Roma 5 ayat 3 sampai 5 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan
pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi seringkali Tuhan izinkan penderitaan dan kesedihan, ya kan saudara, untuk menarik perhatian kita, untuk menarik perhatian dia kepada Dia. Maksudnya apa? Supaya kita ini tobat. Saudaraku, ya kan, ada orang, kalau istilah orang dunia gini, ya kan, kena batunya dia, tobat dia. Ngerti gak saudara? Nah, penderitaan dan kesedihan bukan berarti Tuhan senang kita kan, saudaraku, tidak. Saudaraku, supaya apa saudara? Supaya ada karakter Kristus yang terbangun. Katakan amin. Yang kedua, penderitaan dan kesedihan Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan dari keburukan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Nah, kemarin saya bahas saudaraku, ya kan, bahwa seringkali kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya harus masuk ke Sungai Yordan. Apa artinya sih? Sungai Yordan adalah tempat yang paling rendah di dunia. Kalau kita masuk Sungai Yordan, kita sepertinya kok jadi rendah di mata orang, direndahkan di mata orang, dihina, dicaci maki, disalah mengerti. Ada kalanya Tuhan izinkan, walaupun Tuhan tidak suka kita, saudara, terkapar yang saudara ada di tanah. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, ya kan saudaraku, tuh kita ada di tanah, supaya kita sadar kita berasal dari debu dan tanah. Katakan amin saudaraku. Nah, saya masih keinget nih saudaraku, untuk soal tentang Tuhan bisa mendatangkan kebaikan di tengah keburukan. Jadi sekarang kok jadi saya kadang-kadang jadi akhirnya jadi hiburan saya di tengah-tengah kadang-kadang untuk refresh. Saya tuh nonton satu channel YouTube itu seorang yang bisa naklukin anjing gitu saudara. Dan dia dipanggil saudara oleh kliennya, ya kan, kliennya adalah yang pemilik anjing, tapi anjingnya ganas-ganas, yang suka makan, gigit-gigit orang sekeluarga segala macam, saudaraku, atau dan lain sebagainya. Nah, jadi saya melihat bahwa sebenarnya kan anjing ini dipelihara, dikasih makan, bukan untuk gigit tuannya, setuju gak saudara? Tapi buat kesenangan tuannya, untuk kesenangan tuannya, seperti Tuhan menciptakan kita. Itu untuk apa saudara? Ya kan, bukan untuk kita lupa sama Tuhan atau kita yang jadi Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, ya. Tapi supaya untuk menjadi kesenangan buat Tuhan. Itu di dalam kitab Wahyu katakan, saudara, untuk supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, anjing-anjing ini saudaraku, bukannya nyenengin Tuhan, bukan jaga rumah, ya kan, untuk jaga atau sebagai kesenangan tuannya atau nyonyanya, tetapi malah justru gigit. Jadi apa yang dibuat supaya anjing ini saudaraku bisa kembali kepada panggilannya? Saudara tahu rupanya sama orang ini, dia selalu nanya, si pawang ini, si bapak ini selalu ngomong sama kliennya, dari kecil apakah pernah dikoreksi gak anjing ini? Dia pakai istilah dikoreksi. Ketika dia manjat-manjat ke badan, lalu gigit-gigit, pernah nggak dikoreksi? Dikoreksi artinya tidak boleh manjat, nomplok gitu, atau gigit-gigit, tidak boleh. Oh nggak pernah Pak, karena kita anggap dulu kan kecil lucu, pas gede malah akhirnya mencelakaan kami semua. Lalu dia bilang harus dari kecil harus dikoreksi. Kalau ini nggak pernah dikoreksi, ini udah umur 1 tahun lebih, dia bilang gitu. Makanya bisa gigit sana sini. Akhirnya apa yang dibuat saudara sama si pawang ini saudara? Dipegang lehernya, saudara, kepalanya itu sama badannya dijatuhin ke tanah. Selama itu dia berdiri gitu, gong. Dia mau anjing itu mau berkata bahwa yang berkuasa di rumah ini aku. Ya kan, semua takut. Kalau aku udah suka aku gigit kau semua. Ini kan seperti kayak manusia ya.
Saudara, saya bilang, ada juga ya kalau orang-orang yang gak pernah dikoreksi atau tidak mau dikoreksi, akan muncul sifat binatang keluar. Saudaraku, dia bisa balas kebaikan dengan apa? Kejahatan. Bukan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kebaikan. Kan Tuhannya baik, dikit. Jadi apa yang dibuat saudaraku? Jadi ditempelin ke lantai, ditempelin ke tanah. Kenapa tuh ditempelin ke tanah? Biar dia jatuh mentalnya, biar dia kena mental bahwa yang berkuasa bukan dia di rumah, yaitu kita manusia. Jadi kalau kita ngomong apa dia harus nurut. Bukan kita yang nurut dia atau takut sama dia. Kadang-kadang saya pikir, waktu saya nonton ini saudaraku, saya jadi ini, iya Tuhan, kita ini harus sering bicara dalam diri kita. Ya kan, segala sesuatu yang aku miliki, orang-orang yang bersama-sama dengan aku, semuanya itu semata-mata adalah pemberian Tuhan dan milik daripada Tuhan. Yang kedua, aku bukan Mesias. Itu selalu kita perlu katakan, aku bukan Mesias, aku bukan Tuhan, aku bukan juru selamat, aku hanya pelayan daripada Tuhan yang menyiapkan mempelai perempuan tambah cantik supaya mempelai perempuan ini bisa berjumpa dengan mempelai laki-laki, itu Kristus. Biarlah dia makin besar, aku makin berkurang. Katakan amin saudaraku. Nah, untuk bisa sampai kepada level karakter ini, seringkali Tuhan izinkan untuk kita ada di tanah, ada di sungai Yordan, mengalami kehilangan orang yang kita andalkan, kehilangan orang yang berharga kah, atau kehilangan sesuatu dan lain sebagainya. Saya kata, gak tahu mau buat apa. Di situ kita mau berkata bahwa Tuhan, aku butuh Engkau. Aku akui Engkau Tuhan. Bukan aku yang Tuhan, tapi Engkau. Bukan aku juru selamat, tapi Engkau lah juru selamat. Tuhan bisa, ya saudara, ya kan, mendatangkan kebaikan dari keburukan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Nah, yang ketiga, saudara, Tuhan bisa pakai penderitaan kita, saudaraku ya, dan kesedihan ini, saudara. Yang ketiga adalah apa? Untuk mempersiapkan kita. Tuhan tuh mempersiapkan kita untuk apa? Kekekalan. Katakan amin saudaraku. Nah, oleh karena itu memang setiap pagi seharusnya ya saudara, dalam doa-doa pagi itu mesti kita membiasakan diri seperti orang-orang. Saya lihat orang-orang Jakarta sudah mulai ya. Kalau saya pergi ke luar negeri ya, ke Amerika, saya tahu sopir ini tahu jalannya. Tapi selalu sebelum dia udah masuk mobil, semua sudah masuk, selalu dia akan buka handphone dia akan buka Google Map. Lalu dia langsung klik yang namanya tujuannya kemana ya, ke sini. Langsung dia cari, dia ketik kemudian langsung tak. Dari situ dia ikutin aja Google Map. Saudara pernah nggak setting? Tiap hari harus disetting. Tujuan saudara, destinasinya kemana? Destination kita, destiny kita mau kemana? Kekekalan, ke sorga. Kalau tiap hari bilang, aku ujungnya mau pulang ke sorga. Dan hari ini penderitaan yang aku alami, kesedihan, kesukaran aku alami, seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, semua ini adalah penderitaan ringan. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan apa saudara? Bagi kami kemuliaan kekal yang melampaui segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau saudara perhatikan yang tidak kelihatan, yang kekal, saudara setting mulai sekarang hari ini, pasti hari ini saudara berkata, aku mau setting, tujuan aku adalah kekekalan, tujuan aku adalah sukacita, tujuan aku adalah untuk menyenangkan Tuhan. Aku ingin jadi berkat sepanjang hari ini, membuat Tuhan makin besar, orang-orang jadi makin besar, ya kan, usahanya lah, pelayanannya lah, hidupnya makin diberkatin. Pasti saudara akan kerjakan dari menit ke menit, dari jam ke jam.
selama saudara hidup hari ini, sepanjang hari ini, saudara akan mulai arahkan ke sana. Saudara bisa bersini, katakan amin. Nah, seringkali Tuhan bisa pakai dengan apa? Penderitaan untuk menyadarkan kita. Kesedihan-kesedihan ini. Yang terakhir saudaraku, yang kelima, Tuhan akan menggunakan penderitaan dan kesedihan kita untuk menolong orang lain. Ya, saya dapatkan istilahnya dari seorang hamba Tuhan, ya kan? Dia pakai istilah ini adalah redemptive pain. Redemptive pain. Maksudnya apa saudara? Saudara menderita, saudara mengalami kesedihan. Saudara tahu, kesedihan saya, penderitaan saya ini, ya kan? Aku gak akan sia-siakan. Kalau aku selesai dari penderitaan ini, lewati penderitaan ini, kesedihan ini, aku akan mau menguatkan. Aku ingin menghibur, aku ingin melayani, aku akan menolong daripada orang-orang lain. Itu namanya redemptive pain. Katakan amin saudara. Ya, sebenarnya kita udah lihat kok, Yesus menderita untuk apa? Redeem kita, untuk supaya kita bisa ditebus dan diselamatkan. Katakan amin. Mama papa kita, dia menderita. Dia menderita sengsara buat kita. Waktu kita lahir, saudara lahir hari pertama sampai hari ke-30, saya mungkin hari 30 hari 60. Kalau saudara pernah bisa ngalami itu atau jadi orang tua, saudaraku yang punya bayi pasti menderita sekali. Siang jadi malam, malam jadi siang, nggak bisa tidur kita. Dia waktunya dia tidur, kita melek. Giliran dia melek, ya kan saudaraku, kita mau tidur nggak bisa. Itu adalah penderitaan. Itu masa-masa kecil. Belum orang tua kita menderita banyak hal. Seringkali ketika kita sakit, ketika kita jatuh sakit, waktu kita masih kecil, mama kita atau papa kita, mereka sangat menderita. Penderitaan mereka, saudara, adalah untuk apa? Untuk nolong kita. Katakan amin. Katakan amin. Ada beberapa orang bisa mengerti, ya aku menderita seperti ini. Ada pelayanan besar itu bisa terbangun nih saudaraku, dengan tulus. Itu hasil daripada karena orang yang melayani pernah mengalami kesusahan, penderitaan, kesedihan karena masalah itu. Karena gini saudara, orang yang pernah mengalami yang namanya penderitaan, luka dan luka itu sembuh, tempat di mana luka itu sembuh, itu sangat powerful sekali untuk menolong daripada orang lain. Saya percaya bahwa orang yang sedang menderita kanker, saudaraku, itu jauh lebih powerful menasehati, menguatkan, menghibur orang yang sedang sakit kanker. Atau orang yang pernah sembuh dari kanker, saudaraku, adalah orang yang paling punya power untuk berbicara, menguatkan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan kanker. Saudaraku, begitu juga dengan orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah keuangan. Saudara, setiap masalah yang kita hadapi, ya kan saudara, saudara harus tahu, ya kan, bahwa Tuhan bisa pakai, ya kan, untuk supaya saudara bisa menolong orang lain. Nah, Paulus dia tulis di dalam surat Korintus, saudara. Kita akan baca sama-sama 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber penghiburan, yang apa saudara? Ayat yang 4, menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga apa saudara? Kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Penghiburan itu dari Allah kita terima, saudara. Kita bisa menguatkan, menghibur orang lain. Ketika kita menghibur orang lain, Allah bekerja menguatkan mereka. Itu yang namanya izinkan. Saya susah, saya menderita, saya pernah dilukai, saya pernah dikhianati, saya pernah ditipu. Mungkin saudara berkata, enggak, Tuhan bisa turut bekerja untuk datang kebaikan, bentuk karakter aku. Lalu dari kejadian ini aku akan saksikan, aku pernah ngalami dan aku pernah ditolong Tuhan. Ayo jangan putus asa, ayo jangan lemah.
bangkit dan tetap percaya. Saudara diberkati di pesan ini. Saya berdoa di masa-masa sulit saudara, ya kan, saudara tetap berada dalam hadirat Tuhan. Saudara terus pelihara damai sejahtera. Dan saya percaya bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin mujizat itu masih ada buat kita. Tuhan bisa pulihkan hubungan saudara. Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saudara. Tuhan bisa pulihkan yang namanya keuangan saudara, pekerjaan saudara. Tuhan bisa pulihkan dan sembuhkan sakit penyakit saudara. Hari ini mungkin saudara kehilangan, ya kan, kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saudara boleh lepaskan itu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini sedang susah, ya kan? Tapi aku bersyukur aku punya saudara-saudara rohani yang selalu menguatkan, menghibur aku. Biar kiranya penghiburan mereka itu berasal dari Tuhan sendiri. Mari tutup mata kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saudaraku, Tuhan terima kasih. Biarlah firman-Mu ini mengajar terus kami Tuhan, bahwa kami Tuhan rindu Tuhan sendiri yang akan menghibur kami, yang memulihkan hati kami yang hancur. Bahwa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mengerti bahwa Tuhan bisa turut merasakan penderitaan kami, kesusahan dan pergumulan kami. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk ya Tuhan keluarga rohani di gereja Komsel, ya Tuhan, anggota KUL. Biarlah ya Tuhan Kau pakai penderitaan kami ini, kesedihan kami ini, untuk membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biar penderitaan ini ya Tuhan bisa dipakai ya Tuhan, untuk kami bisa melayani sesama kami, menguatkan mereka, menolong mereka. Aku angkat kedua tanganku ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan pertolongan, turunkan mujizat-Mu buat anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, tolong angkat beban mereka. Biarlah ya Tuhan, beri kami iman untuk percaya mujizat masih ada. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan menyanyi kita sama-sama, katakan terima kasih. Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis di Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.